Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan hari ini adalah hari ke-9 saya DCA di altcoins. Untuk hasilnya kalian bisa langsung lihat seperti apa. Rp100.000 per altcoins. Dan sekarang sementara ini masih merah. Tapi nggak apa-apa, apapun kondisinya tetap DCA, tetap buy. Dan langsung aja kita ke next part, yaitu Outlook Bitcoin dan juga setiap altcoins yang saya pegang. Oke, langsung aja ke Outlook Bitcoin. Kita mulai dari secara weekly ya. Weekly masih belum menarik. Belum menarik tuh maksudnya lebih ke tidak menarik untuk buy, atau malah potensinya lebih ke selling ya, selling pressure. Kalau misalkan saya bilang menarik tuh maksudnya menarik untuk buy. Oke, lanjut aja ke secara daily. Ya oke, secara daily kurang lebih seperti ini prediction saya yang sudah saya gambar. Ada potensi retest di area 67.000 sampai 65.000. Kalau yang kemarin kan saya udah bilang sekitar 67.000, ternyata kurang lebih sudah menyentuh areanya. Dan juga sebenarnya sementara ini daily-nya masih crossing down, jadi masih lebih menariknya untuk sell ya. Tapi akan lebih menarik lagi apabila stochastic-nya sudah menyentuh di area 20 dan juga crossing up-nya. Sementara ini prediksinya seperti yang saya gambar ya. Oke, lanjut ke secara 4 hour. 4 hour sudah relatif menarik untuk membeli. 1 hour juga relatif good position buat short term spot trading. Oke, jadi overall sudah mendekati menarik untuk membeli Bitcoin sementara. Oke, lanjut ke Fear and Greed Index. Seperti yang saya sudah jelaskan, kalau kuning karena konteksnya setelah halving, beberapa bulan setelah halving, kuning itu artinya good position atau menarik untuk membeli. Kalau hijau muda, at least berdasarkan kamu saya, itu berarti masih netral untuk buy or sell. Kalau hijau tua atau extreme greed, sudah hati-hati atau sudah mulai ada selling pressure. Oke, next, Google Trends Crypto. Kalau kita lihat secara worldwide, 5 tahun terakhir, posisinya sementara ini ada di angka 26 yang artinya good position buat DCA. Oke, kalau misalkan udah menyentuh area 50-100, itu udah hati-hati dan ada good chance buat selling. Oke, dan lanjut, kita move on ke Venri ya. Kita refresh dulu ya. Kita mulai dari secara weekly. Oke, secara weekly stochastic masih crossing down yang artinya lebih menarik untuk selling ya. Dan ada potensi turun ke harga 0,15. Lanjut ke secara one day. One day sementara ini menarik. Again, prediction-nya saya coba gambar ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Target pertama sudah kena ya. Tapi ada potensi saya salah nih ya untuk prediksi potensi retest dari yang kemarin saya udah coba predik. Ada potensi lagi retestnya ke area sini, yaitu di golden ratio dari Fibonacci retracement ya. Again, kalau secara 4 hour menarik juga untuk membeli, dan untuk secara 1 hour juga potensi yang oke atau good position untuk buy. Lanjut ke Ethena. Oke, kita mulai dari weekly. Weekly masih belum terbentuk karena masih relatif baru, dan secara daily masih menarik ya. Sementara ini ada di posisi yang menarik meskipun masih crossing down. Tapi kalau misalkan saya coba predik arahnya kurang lebih kemana, ya kurang lebih seperti ini. Ya kurang lebih seperti itu karena stokastiknya crossing down dan sementara ini berada di bawah 20 yang artinya sangat menarik untuk membeli atau good position buat buy ya. Dan juga secara 4 hour juga masih relatif good position buat buy. Dan terakhir secara 1 hour. Oke, 1 hour juga good position buat buy, menarik untuk membeli. Jadi overall Ethena masih sangat menarik untuk buy. Oke, kita lanjut ke Manta, altcoin favoritnya komunitas. Kita mulai dari secara weekly, refresh sebentar. Secara weekly, meskipun crossing down, masih terlihat menarik karena stokastiknya di bawah 20. Dan juga secara one day juga mulai menarik untuk membeli good position dan menyentuh di area sekitar golden ratio-nya Manta. 4 hour juga good position untuk buy. Dan terakhir adalah 1 hour. 1 hour juga masih relatif good position buat buy karena berada di sekitar 20 stokastiknya dan juga crossing up. Oke, lanjut ke QNT. Kita mulai dari weekly. Weekly QNT masih menarik untuk buy karena posisinya adalah berada di sekitar di bawah 20 meskipun tidak crossing up. Lanjut ke secara one day tidak menarik karena stokastiknya crossing down, jadi ada chance masih ada drawdown ya. Tidak menarik maksudnya lebih menarik buat sell ya. Oke, lanjut ke secara 4 hour. 4 hour mendekati good position buat buy, ada potensi retest ke area $82,8. Oke, saya gambar aja hasilnya seperti apa. Ada potensi retest di sini karena ini ada strong support sekitar sini ya. Lanjut ke secara 1 hour. Kalau secara 1 hour outlook-nya juga masih mirip meskipun stokastiknya crossing down tapi berada di bawah 20. Jadi saya bilang menarik untuk buy atau good position buat buy. Oke, lanjut ke H-bar. Kita mulai dari weekly. Oke, weekly sudah mendekati good position buat buy karena stokastiknya berada di sekitar 20 meskipun tidak crossing up. Lalu kita lanjut ke one day. One day juga mendekati menarik untuk buy. Saya langsung gambar aja prediction seperti apa. Ada potensi retest ke sekitar area 0,76 atau 0,078. Lalu baru dia akan bisa mantul. Atas dasar apa saya bilang begitu? Karena stokastiknya masih crossing down. Jadi ada potensi stokastik turun dulu karena masih crossing down. Lalu karena sudah di bawah 20, dia akan menjadi more interest buat buy, jadi akan naik. And I believe in the future of crypto, of course. Lanjut ke secara 4 hour. 4 hour juga relatif
good position buat buy untuk harga sekarang karena stokastiknya berada di sekitar 20 dan juga secara 1 hour. 1 hour pun demikian karena stokastiknya masih crossing up. Jadi overall masih serba menarik untuk buy. Oke, lanjut ke Tensor. Kita mulai dari one day karena altcoin-nya masih relatif baru dan outlook-nya masih menarik untuk buy atau good position buat buy karena sudah menyentuh area persegi panjang ini. Oke, lanjut ke 4 hour. 4 hour juga masih relatif di good position buat buy. Kalau saya gambar prediction-nya, ada potensi retest ke area sekitar 0,77 lalu masih bisa mantul. Oke, dan juga kalau secara 1 hour demikian karena stokastiknya crossing down tapi overall masih di bawah 20. Jadi untuk harga sekarang masih relatif harga yang ideal untuk membeli. Oke, kita lanjut ke Anchor. Kita mulai dari weekly. Stokastik masih crossing down tapi harganya relatif ideal untuk membeli karena posisinya sudah mendekati 20 di stokastik. Lanjut ke secara daily. Daily pun demikian dan secara 4 hour juga udah mulai crossing up ya. Jadi udah mulai relatif oke untuk membeli dan juga 1 hour. Secara 1 hour juga sudah berada di good position buat buy karena stokastiknya sudah crossing up. Oke, lanjut ke Render. Render secara stokastik masih crossing down, ada potensi retest ke area 0,5 dari Fibonacci retracement yaitu di harga $7,4 karena stokastiknya masih crossing down. Kita coba draw dari prediction-nya. Oke, nah stokastiknya masih crossing down. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut ke secara daily. Oke, secara daily sementara ini sudah berada di area yang menarik secara stokastiknya meskipun masih crossing down. Outlook-nya sama seperti yang 1 week tadi. Demikian juga secara 4 hour stokastik masih crossing up yang artinya good position atau menarik untuk membeli. Lalu ada secara 1 hour ya. 1 hour juga stokastiknya masih crossing up, menarik untuk membeli. Lalu terakhir GMT. Kita mulai dari secara 1 week ya. 1 week masih relatif menarik untuk buy meskipun stokastiknya crossing down tapi posisinya berada di bawah 20. Oke, kita lanjut ke secara 1 day. 1 day stokastik crossing up, relatif menarik untuk membeli dan juga secara 4 hour. 4 hour juga demikian, relatif menarik untuk membeli karena posisi stokastiknya berada di angka 20. Dan terakhir secara 1 hour. Relatif menarik juga untuk membeli, good position buat buy karena stokastiknya crossing up dan juga berada di sekitar area 20. Jadi overall altcoins hari ini menarik untuk buy ya. Oke, itu semua dari saya dan if you like this channel please don't forget to like, comment, subscribe, connect me on LinkedIn dan juga sawer saya di saweria.co/markovcornelius. See you again on the next video. Bye.